Halo, selamat malam Bapak-bapak semua. Selamat Yuk, malam, selamat selamat malam. pagi, selamat siang, jam berapapun terserah lah. Yang penting yang lagi nonton ini, halo semuanya. Balik lagi ini berarti podcast ketiga kita Ketiga, ya. ya. Kita sambil Terus ngobrol-ngobrol. gambarnya udah bening. Udah lebih bagusan. Walaupun masih di warnet yang sama. Warnanya masih sama, tapi gambarnya udah bening. Gitu. Nah, untuk podcast ketiga kali ini sesuai request Bapak-bapak semua, kita mau ngomongin soal sosial media. Soal sosmed. Mujarab atau mudarat. Gue Nah, kayak Penny Rose. mm, nah kan, ya pertama sih sosmed yang kita kenal kan ya Instagram, ya Mhm. Zaman sekarang ya, Facebook, zaman TikTok. sekarang TikTok lah yang paling paling gede, YouTube gitu Apa, kan. apa? Tapi kan WhatsApp masuk WhatsApp ini nggak sih? Telegram, WhatsApp gitu. harusnya sih masuk ya, Masuk ya? Ya, harusnya ini kan sih. pasti viewer-viewernya Bang Gori kan kalau suka beli-beli apa kan suka di Telegram kan beli-beli. Beli-beli di Telegram, gua nggak tahu itu apa. Gue beli-beli Google Drive, gue Ya, tahu nih Google orang-orang Drive, nih. link-link gitu kan. Isinya apa sih? Gue nggak tahu Nggak ya. tahu gua gitu kan. Ada Suka-suka ring apa? Link-link Gordon Google Drive. Legend gitu segala macam nggak tahu gua Ah, gitu. nggak tahu lihat. Nah, tapi kan kalau kita lihat lagi kan media sosialnya kan jalan udah panjang banget kan. Hmm, Udah awal-awal dulu gitu. iya. Medsos pertama lo apa? Gua apa? MIRC kali. MIRC. Ada yang tahu nggak MIRC? Coba Ah, MIRC komen udah lama kalau banget ada tuh. yang tahu. Berarti lu setua gua lu. Iya juga Iya sih. yang ASL. ASL, Yo, ASL PLS yo, segala macam itu zaman ASL MIRC PLS. banget. Pernah tahu nggak lo ASL PLS? MIRC udah lama banget tuh. Tapi MIRC. Iya bener. eh Yang ngechatnya masih hitam kan dulu. hitam. Oh, masih hitam. Gue kenal Comic Sans di situ. Komik Sans. Ngerubah-ngerubah gitu. Komik Sans. Mm. Iya. Nah, eh bini gua itu pertama kali punyanya itu MySpace. Oh iya MySpace. Gua Oh MySpace dulu itu temanya bisa diganti nggak sih? mm, MySpace Ya gitu. dulu kalau lu apa kalau belajar CSS HTML itu XML bisa diganti tuh dulu MySpace Betul. iya kan. Nah, bini Ah, gua ah. pertama kali ngendal ngoding-ngoding ya dari MySpace MySpace gitu loh. iya gue Dia dulu punya paham nggak ya gitu. Gua nggak punya sih. Gua gue di Friendster. Pertama kali gua di Friendster Friendster. Friendster Itu Friendster banget iya itu. Friendster gue punya banget kayak zaman zaman kita 2000 berapa tuh ya 2005 kali ya 2005-an, 2004, 2004 2005 iya deh. dua ribu Nah, empat dua ribu pertama lima kali sih gue di warnet kan iya terus ini kalau itu terus YM Yahoo Iya, Messenger, Yahoo yang Messenger, Messenger ya. yang digoyang. Apa tuh namanya? Gua lupa. Yahoo Messenger. Iya, yang layarnya Lama digoyang banget. gitu. Yahoo Messenger itu Namanya apa tuh? Gua lupa. 2004, 2005 Iya. deh. Ya, Tapi, gue tapi pakai dia itu. abis zamannya Friendster kan? Ya, Iya kan? Zamannya hmm. Friendster tapi sebelum Facebook kalau gua nggak salah ya. Tapi profil-profilan kayak gini awalnya dari Friendster ya. Iya, Kalau awalnya MRC dari kan Friendster full ya. chat doang kan, Yang YM apa? full Yang chat PT doang. Mencari Cinta Sejati dari Friendster juga. Ya, Itu dari Friendster juga tuh sama apa namanya? Mas-mas yang Staffa Band. Gila tua, Staffa Band ya. tua banget. Aduh, download Ada yang tahu download nggak itu. Staffa Band? Coba komen di bawah kalau ada yang tahu ya. Anda ngaku-ngaku Pak Tani gitu ya, yang sekarang download game bergiga-giga cuman bisa 2 jam 3 jam gitu. Iya. Dulu saya download lagu, Pak. Ngambil ngambil paket 3 jam. Satu lagu ngambil paket 3 jam dari Staffa Band. Staffa Band. Udah lama Staffa Band banget itu. masih ada nggak ya? Gue nggak tahu deh tuh. Sama itu Ada. yang kalau lu download dari Staffa Band kan MP3-nya mas-mas yang pakai baju abu-abu. Ya, Edit masukin sini kan. siapa tahu ada di sini ya. Gue Ini cari. zaman lama banget itu, Terus gue cari. gitu. Nah, eh beranjak dari situ kan sekarang Ah, sudah semakin instan ya, dalam artian Maesa. ini salah satu kritikan istri gue juga gitu loh. Hmm, Saat Facebook pertama kali keluar gitu kan, hmm. menghilangkan kreativitas gitu loh. Saat Friendster bisa kita edit layoutnya, kita sedikit eh, mencoba untuk Iya, memahami apa itu HTML dan iya, CSS, termasuk juga di eh, MySpace gitu kan. benar. Facebook kan udah, nih barangnya, lu pakai aja semua itu template kayak gini. Ya, dulu Lu dulu lu ngerasa kayak gitu gak sih? dulu seinget gue bisa ganti font ya, Ganti bisa font, ganti background, background, tema dan segala macam, nambahin sparkling positioning, sparkling dulu ya kalau nggak salah sparkling, Friendster tuh. hoveringnya berbeda-beda gitu Hmm, loh. Offeringnya beda-beda. Lu ngerasa kayak gitu gak sih? Ngerasa bahwa Facebook ini agak Facebook. sedikit Gue menghilangkan kayaknya dulu kreativitas punya kita. Facebook pertama kali 2008 nih, 2008 2009 gitu. Hmm. Seingat gue. Cuma
Dulu kan era baru ya, Facebook belum terlalu terkenal kan zaman Hmm, dulu. Jadi isinya masih yang anak muda sekarang lah gitu. ya, Anak muda zaman itu ya. zaman itu Ya sih. kalau sekarang kan Facebook isinya mama semua, bapak-bapak ya. Betul. Pada zamannya lah ya, Yang pada nge-share-nge-share zamannya. berita yang ditulis pakai AI. Eh, Hmm, kalau kalau gue hmm, ngelihatnya dulu zaman dari Friendster ke Facebook itu lumayan, eh gue nggak bisa bilang revolusioner ya. hmm. Karena kalau revolusioner benar kata Bang Gori sih, lebih 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 lucu yang dulu. Ya, Karena di Friendster di itu kan bisa di macam-macamin ya. Seinget gue betul. juga YM bisa diganti-ganti background. Seinget gue ya. Cuma gue Hmm, lupa lagi tuh. Terus cuma cuma dulu fiturnya udah banyak sih Bang Gori ya. ya, Kan ada wall to wall. Nah, ya. tapi dulu dia ngajarin likes tuh. Oh, Facebook pertama kali Iya, ya? dia ngajarin likes yang akhirnya jadi ke bawah sampai sekarang kan. Ya, 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 Ada ya, ya. likes, ada love gitu kan di Instagram segala macam, di TikTok gue nggak tahu ada love juga kali ya. Gue nggak aktif pakai TikTok TikTok soalnya. masih ada. Ya masih kan, Like, masih love masih ya. ada juga. Cuma gue rasa idenya dari situ tuh yang pertama kali yang bikin dia terkenal. Hmm. Terus lu bisa komen di apapun gitu kalau gue nggak salah ya. Kalau Iya Friendster sih. dulu nggak bisa kan. Terus Friendster nggak bisa. ya Testimoni doang waktu zaman itu kan. pertama kali adanya di Facebook. Nah dari situ tuh sebetulnya yang jadi bisnis akhirnya di Facebook kan. Ya akhirnya Friendster juga mati kan. Iya sih. Seinget gue sebelum dia mati tuh dia jadi tempat game gitu dulu nggak sih, lu pernah buka Friendster Friendster yang pas dia jadi tempat game nggak? nggak pernah gua. Dia kalau lu buka tuh isi tempat game Nggak pernah gua. sama kayak di Nggak pernah. games.co.id, sama Oke. kayak gitu modelnya. Jadi Shifting bisnis mereka. shifting bisnis mungkin karena sosial medianya dia udah waktu itu udah nggak bisa, udah Udah nggak kuat lawan empon-potan Facebook juga lah ya. ya. Terus kan abis Facebook ada Pet, Path ya. ya tapi udah tutup. Pernah dibeli tuh sama sama company dari Indo, sama grup Bakri. ARB kan? Hah? ARB kan? Abrizal Bakri kan? Iya, Iya. dibeli sama grup Bakri. Terus pernah jadi barang lokal lah. Terus Iya terus sempat hilang. hilang. Apalagi ya abis Pet tuh BBM. Gue nggak pernah punya BB. Gue nggak pernah punya Kalau BBM BB. lu harus punya device dulu, lu Iya. punya BB. Gue nggak pernah Tapi kan punya dulu BB. itu demam banget di Indonesia, Bos. Sempat, Iya kan? sempat. Semua orang lu nggak gaul gila kalau nggak punya. Semua komunikasi dilakukan melalui BBM Iya, gitu. tapi gue zaman BB udah kerja dulu 2010-an ya. Kalau zaman zaman BB. Jadi emang gue pakai BBM tuh kebanyakan buat kerja mostly. Gue nggak pernah Karena punya itu BB. memang handphone enak banget sih menurut gue ya. Hmm. Karena sayang aja dia ternyata tutup gitu, nggak kuat lawan Nggak Android sama kuat. iPhone. Cuma menurut gue Nggak kalau kuat. sampai sekarang gue ditanya handphone paling enak BlackBerry sih. Really? Iya, bener. Ah, Gue dulu surprisingly. gue pakai BlackBerry Javelin yang masih pakai scroll. Kalau di Indonesia kan ramenya yang apa ya? Gemini kalau gue nggak salah. Hampir semua orang Gemini punya sih. deh, yeah, BlackBerry Gemini yang udah pakai touchpad. Gue masalahnya dulu zaman-zamannya BB, gue nggak ngerasa butuh dan selama gue nggak pakai BB dulu ya, Ah, gue ngerasa nggak pernah ketinggalan. Gitu loh, oh baik iya, dari informasi teman-teman ataupun Facebook. Facebook. berita-berita gitu. Mainly gue ya Facebook, soalnya ya Iya, ya mungkin beda ya. Gue kan memang anak warnet banget, jadi iya, gue iya. lebih seneng duduk di warnet, cari informasi, Nah, tapi baca berita zaman gitu. dulu meledak juga tuh Bang Gori ya. Buat orang yang punya ya maksudnya Hmm, BlackBerry tuh. Jadi kayak, wah lu nggak punya BlackBerry mah nggak keren lu nggak gitu. asik, Ah, memang. nggak asik. Banyak teman-teman gue bilang gitu, Iya hubungin kan? gue susah gitu, harus bayar gitu. SMS kan 150 Oh iya dulu. benar. Dulu kita mesti nyingkat-nyingkat. Masih nyingkat-nyingkat dulu Iya, 100 kita harus 150 per KM SMS. dan KN BLM. Ya, Karena 150 perak ya. 150 Terus perak. itu IM3 ngeluarin yang satu perak satu karakter. Eh, Makanya anak muda semua pindah ke IM3. IM3 atau Asia. Asia, handphone Asia Iya, handphone Asia. 200.000 Oh, iya. harganya. Tapi IM3 juga murah dulu. Makanya Hmm. dulu yang gue pakai cukup lama tuh IM3 gitu. Karena dia paket SMS-nya murah. Oh, lu bisa isi pulsa khusus buat SMS. Oh, Iya, pemecahan lo mulai dari situ pada ya. ngerasain gak lo zaman paket beli Hmm. paket SMS? Gue masih tuh, karena dulu masih SMS-an. Iya, dari BB gitu ya. Iya, zaman dulu chatting belum umum. Iya Masih sih. pakai kalau nggak YM Facebook Message ya zaman dulu ya. Oke. Nggak pakai MRC ya udah lewat. Nah, Zaman kayak 2010 udah nggak ada yang gue pakai. terus terang saat lu mau coba up topik ini ya, sosmed mujarab atau mudarat gitu ya. Gue rada agak kosong otak gue karena 2013 awal
2012 akhir deh atau 2013 awal gue mematikan semua media sosial gue. Semua. Semua ya. Lu emang detox atau? Eh, Detox. Oh. Detoxnya itu parah banget. Pertama Facebook, yang Ah, awalnya ya orang-orang kayak kita lah, anak ah, muda itu segala macem gitu kan. Makin kesini waktu itu di 2012 2013 itu kan kebanyakan ya emak-emak gue, tante-tante itu wih, segala macem, dan lu udah masuk deh nanti. udah masuk, dan itu ya nggak masalah juga sih, cuman pada akhirnya gue ibarat datang ke rumah tante yang gue harus bersikap, Ah, gue harus apa ya, ya kayak orang bertamu lah ah, gitu. ah. Ya kan media sosial kan harusnya tempat gue bebas mau ngapain dong Hmm. gitu loh. Pada akhirnya tante gue nggak gue gue diteleponin, accept dong Besok dong. tante gitu loh. Nah jadinya tuh kayak gue bertamu ke rumah dia dan gue harus menjaga sikap banget. Gue nggak suka banget itu. Oh Itu yang iya. pertama. Yang kedua, pilpres. Oh, Kotor itu tahun berapa sih? Tahun banget. 2000 2014 kan pilpres, 2012 2013 kan udah mulai kacau serang ya? menyerangan Udah udah mulai kacau. kacau banget itu. Ah, Ya balik lagi masalah om tante gue yang iya nyebar-nyebarin iya. berita-berita yang ya elah yang kayak gini lu Ya soalnya sebar-sebarin gitu beritanya loh. media kan. Kalau kalau Betul. YouTube lu tahu YouTube tahun berapa kira-kira? YouTube Aktif YouTube itu 2000 mana 2008 2009 deh. 89 ya? Ya. Kayak sama deh. Gua waktu Hmm. pertama kali kerja tuh baru mulai kenal YouTube. Dulu video-video viral yang zaman dulu. Ya, YouTubernya juga yang zaman dulu. ya Eh, itu zaman dulu. asal-asalan production. Kayak itu YouTuber lama ya seinget gue. Masih ingat gua asal production gitu. Salah-salan. Terus apa lagi YouTube deh? Radit kayak dulu ya. Waktu Radit waktu ya. zaman stand up yang pertama. Ya, Stand up penyebaran iya, stand up yang pertama kali. open Yang, mic yang di pertama kan kafe. di situ. Di kafe. Iya. Comedy Cafe Club. Gue lupa tuh namanya apa gitu. Cuma ya konten-konten yang waktu awal-awal gue ke YouTube itu. Mm-mm. Nah, itu Oh ini 9gag. Nine Nine Gag, iya. 9gag. Nine Gag, siapa propaganda Lu sekarang? pada punya 9gag gak? Pada punya 9gag gak? Kalau dulu temen gue ada yang punya 9gag, ada yang punya 4chan. Kalau yang udah lebih tua, yang generasi di atas gue, kebanyakan 4chan. 4chan gua nggak, udah nggak ikutan lagi 4chan. Lu nggak ikut lo? Nggak ikutan. Nggak ikut. Bukan dari Reddit kan 4chan itu kan ya Eh awalnya. iya, Atau gimana? Kalau nggak Reddit salah ya dulu Reddit. kayaknya. Reddit dulu. Tapi gue nggak tahu ya. Yang tahu coba komen dah. Gue nggak terlalu tahu. Tapi Lu gue waktu gue zaman main 9gag, temen gue main 4chan. Temen gue lebih Oh, senior. oke. Mungkin sekarang umurnya udah 40-an kali, 40 something. Kalau dari yang lu lihat nih, Hmm. ini pemerintah ada masalah apa sih sama Reddit? Nggak tahu gue, Informasi tuh banyak banget tuh di nggak tahu Reddit gue. itu. Ya, nggak tahu. Apalagi menteri Gila. yang dulu ya, yang Iya. teladan. Internet Iya. cepat untuk apa? Gue juga nggak tahu. Maksudnya dari Gila. zaman dulu Indonesia gue nggak ngerasain ada kominfo yang bener-bener signifikan gitu. Oh mungkin Hmm. kecuali Chief RA ya waktu kan dia pernah di Indosat tuh. Ya, Ya zaman Pak Jokowi. Apalagi yang sebelumnya sekarang, aduh, eh, ya gitu dah. Gitu. klien bro. Iya, Klien kita iya itu. juga. Iya juga sih. Oh nggak maksud gue, aduh tuh bagus. Oke, Iya, aduh tuh oke, bagus. oke, Masa menteri oke. kita mah semua bagus semua, Oke, bagus oke, semua, oke. bagus Ya, semua. ya, ya, ya. Kinerjanya oke banget gitu. Hmm. Ya, Instagram, YouTube. Habis itu sekarang yang terbaru ya Iya. TikTok, Abis itu ya mm, Snapchat dulu. Snapchat Snapchat gue ya. nggak punya, Gue nggak main nggak Snapchat, punya. Yang TikTok. Gitu. mm, Nah, kan mulai dari TikTok ini kan sudah mulai apa ya, kayak ada sedikit gerakan bawah tanah anti TikTok gitu loh. Setiap gue live stream tuh iya. ada aja yang bilang gitu kan, eh Bang lu live stream di mana di mana aja gitu. Gue selalu bilang YouTube dan TikTok gitu loh. Mhm. Ada aja yang bilang gue nggak akan pernah mau download TikTok Oh, gitu loh. Karena nggak tahu ya stigma apa yang ah, mereka dapatkan gitu loh. Tapi gue mengutip dari Ferry Irwandi, TikTok itu inevitable, iyalah. kayak Thanos, Ya tidak kayak AI gitu. terhindarkan. Mau tidak mau, ya balik lagi sih menurut Hmm. gue tergantung pencarian lu gimana. Kalau pencarian lu yang Iya. gini doang sih ya isi Instagram lu juga itu Iya. gitu loh, dan segala macamnya gitu loh. Nah barulah kita kita masuk ini nih, apa ya, bisa dibilang sisi gelapnya gitu Sisi ya. gelap. Iya oke. Sosmed ya, bukan TikTok doang kan Sosmed maksudnya. doang Ya, ya, in general lah in ya. general ya, in In general. general gitu loh. Oke. Sisi Yang gelap. lu paling kesel apa? Yang paling lu gitu Ya, loh gue sama. paling kesal polarisasi sih sebetulnya. Jadi gini, menurut gue ya. Hmm, Jadi kalau gua pikir-pikir tuh sebenarnya sosmed itu baru ada sekitar 25 sampai 30 tahun ke belakang.
Oke. Oke, dari tahun 1990-an kayaknya. 90-an ya. Mungkin zaman dulu pakai grup mailing list ya gitu zaman dulu ya. Mailing list Ya, ya. mulai dari situ kayaknya. Mulai dari situ sampai evolusinya sekarang tuh sama kayak TikTok gitu-gitu kan. Sampai udah user generated content ya, UCG kan? Iya, UCG. iya. UGC. U- User generated content ya. UGC. Tapi kalau menurut gue gini, sebetulnya ya sama kayak perkembangannya komputer, sama kayak perkembangannya dunia IT gitu ya. Gue setuju sama Bang Gori, sebenarnya itu inevitable Bang ya. Sebenarnya nggak bisa dicegah gitu ya, dan nggak bisa lu bendung juga. Tapi dari 30 tahun ini ya menurut gue, apalagi 10 tahun ke belakang ya, Yes. sekitar 10 sampai 20 tahun ke belakang, itu perkembangannya kan fast banget tuh Bang Gori ya. Ya. Iya kan, fiturnya juga makin banyak, Variannya iya kan, banyak banget. begitu. Internet juga makin cepet, Yes. terus makin murah kan, terus makin menyebar. Akhirnya lu bisa ngelihat warna aslinya society. Oke. Kalau Oke. ya, Nah. kalau menurut gue Ya. warna aslinya society. Dan ternyata ya menurut gue setelah 30 tahun itu, 25 sampai 30 tahun itu, menurut gue dunia belum siap punya sosmed. Menurut gue. Oke. Menurut gue gitu. Iya. Karena kalau lu measure gitu ya, mungkin kalau menurut gue ya lebih banyak mudaratnya. Lebih banyak mudaratnya. Misalnya yang paling simpel gini deh, lu jadi ngabisin waktu. True. Lu jadi nggak produktif. True. Gitu. Terus kalau di Indonesia saking gampangnya itu aksesnya ya, akhirnya lu jadi terpapar ya enggak, misalnya judul gitu misalnya. Itu kan kalau nggak ada TikTok, kalau nggak ada Instagram, gue rasa juga nggak tahu. Iya, zaman dulu. Maksudnya judi juga ada dari zaman dulu kan. Iya, bapak gue juga main togel lah. Iya kan. Dari zaman internet belum ada gitu, maksudnya udah ada judi gitu. Judi online gue kenal pertama kali 2007 sih. Iya, sekitar tahun segitu kan. Itu kan pasti terkenal gara-gara medsos. Bener nggak? Pasti. Iya nggak? Iya kan. Nah, gara-gara orang semua udah punya medsos, internet makin murah, akses semakin gampang, ya udah. Akhirnya itu jadi salah satu dampak buruk ya yang gue bilang. Nah, itu menurut gue ya. Jadi dari 30 tahun itu sebenarnya kenapa dia berdampak buruk? Menurut gue masalahnya cuma satu. Karena manusia itu jadi teknologinya ngupdate, fiturnya ngupdate, tapi kemampuan dia untuk memfilter informasinya masih gitu-gitu aja. Oke, jadi teknologi update, manusia enggak. Kurang lebih gitu. Iya, gini, kalau zaman TV, ya kan? Kalau zaman TV kan, ya udah, lu cuman denger apa yang diberitain sama TV kan? Betul. Iya kan? Kalau misalnya, syukur kalau misalnya dia objektif gitu kan. Tapi kalau misalnya enggak, akhirnya lu membangun opini lu sendiri. Tapi TV kan channelnya cuman, ya kehitung lah. 10 berapa sih TV channel? 14. Iya, sekitar itu. Mungkin zaman gua masih aktif nonton, kayak kurang dari 10 dah. Zaman gua kecil cuma 1 malah. TVRI doang. TVRI doang nonton. RCTI balik. Nonton Soeharto mancing. Gue masih inget itu. Iya kan? Dan itu kan akhirnya ketika TV itu dipegang sama orang-orang ya, ya either itu penguasa atau pemerintah gitu ya, atau pengusaha yang lain. Ya akhirnya jadi satu-satunya corong informasi yang either benar atau enggak, ya lu telan aja udah. Iya sih. Karena sumbernya cuma itu atau koran gitu kan. Betul. Nah, sekarang tinggal lu mau baca TV yang lu mau baca koran yang mana atau lu mau denger TV yang mana kan? Gitu kan. Nah, kalau dengan zaman itu aja, zaman di situ aja, menurut gua polarisasinya udah mulai kebentuk sama kepentingan-kepentingan. Apalagi zaman sekarang. Ya maksudnya ya kita berdua bisa punya channel. Iya sih. Kita berdua aja bisa punya media loh gitu. Bisa punya media. Kita berdua aja bisa ngutarain pendapat gitu tanpa harus koran, tanpa harus lewat TV dan segala macem. Gitu kan. Akhirnya kalau misalnya manusianya sendiri nggak upgrade gitu, dia akhirnya tidak punya skill untuk membatasi informasi. Salah satu keburukannya adalah akhirnya kita akan terpolarisasi dengan sendirinya gitu maksudnya. Tapi kan ini kan ibaratnya mata dua juga gitu kan. Apakah kita mau kembali ke masa lalu yang saat informasi itu terbatas di satu tempat yang lu cuman bisa lu ambil dari sini aja deh, atau seperti sekarang yang ya sorry itu saya rada bablas gitu loh. Ini kan ibarat pisau mata dua gitu kan. Nah nengahinnya nih enaknya nih kayak gimana? Mungkin pendapat gua nggak semua orang setuju. Tapi lu tahu China ya? Itu kan dia sosmednya juga dikontrol kan. Yes. Ya menurut gue informasinya jauh lebih make sense di Cina mungkin deh. Gue nggak tahu di dalamnya. Tapi kalau gue jadi pemerintah, mungkin gue bisa kontrol informasi. Wah ini hoax nih, gue bisa take out gitu. Tapi kelemahannya adalah
ya akhirnya informasi yang lu dengar ya yang gue mau aja. Balik ke zaman TV jadinya. Ya nggak? Betul, betul, Iya betul. nggak? Which is ya udah Iya, yang maksudnya pemerintah approve aja gitu. core-nya dari sosmed itu adalah memberikan lu demokrasi kan, Betul. dalam bersosialisasi. Jadi semua orang punya suara gitu. Nah, akhirnya di China demokrasi terpimpin tuh dalam tanda kutip gitu. Balik dulu Wah, lagi. ya lu tetap dikasih demokrasi, ya udah lu bikin aja kan akun apa sih kalau dia tuh kan dia ada itunya khusus ya. Weibo gitu-gitu kan khusus kan kalau di China ya. Masih setahu gua kayak Twitter gitu-gitu nggak boleh masuk kan. Kayak Instagram gitu-gitu nggak boleh masuk. Akhirnya dia bikin sendiri kan. Lu tetap dikasih demokrasi, lu bikin aja. Cuma pas udah diposting ya terserah gua kalau mau gua blok segala macam gitu loh. Kata pemerintah China kan. Mungkin ya salah satunya mungkin pemerintah China ngelihatnya ke situ kali. Ya menurut gua. Tapi kalau misalnya enggak, kita tetap dikasih kebebasan kayak gini, ya menurut gua yang harus dibenerin adalah satu ya pemilihan konten sih menurut gua, ya kan? Gini, gua tuh baru punya TikTok dan nggak punya akun juga ya, maksudnya bukan yang aktif gitu ya. Yeah. Itu sekitar gara-gara kenal sama lu, ya kan? Gara-gara kita mau ini nih, kita mau apa namanya? Gara-gara kita mau aktif di sini, The Gori Channel, akhirnya ya mau nggak mau gua cobalah punya itu. Dan ya satu hari belum tentu gue lihat juga barang itu. Tapi beberapa hari ke belakang gue mutusin buat sebenarnya apa sih gitu kan, yang rame. Dan begitu gue lihat, akhirnya gue ngelihat sendiri tuh orang-orang yang joget-joget beras. Joget-joget minta beras. Beras habis. Terus joget-joget gitu. Terus gue scroll lagi gitu kan. Ada satu kampung yang isinya orang joget-joget sama kayak tadi. Setbor. Gue scroll lagi, ada lagi kakak adik. Ada kakak adik. Jadi kemarin dia begitu, besok dia begitu lagi. NPC ya? Iya. Jenis-jenis itulah ya. Jenis-jenis itulah ya. Ya terus nyari duit itu dari apa? Ngangkat galon. Kalau misalnya yang galon yang gede ngasih mawar atau angkat ngasih cookies gitu-gitu. Ya. Gue ngeliatnya gimana? Ngeliatnya sedih gue. Akhirnya gini kan, tadinya tuh society yang nggak tersentuh ya sama sosial media tadinya kan. Tiba-tiba ketika dia punya akses bersosial media, harusnya kan ya dalam tujuan baiknya adalah dia diberikan akses untuk demokrasi informasi kan. Iya, betul. Iya kan? Betul. Taunya dia jadi gembel juga. Sama aja. Enggak, gue yang ngomong. Lu bener gak? Betul. Tapi dia jadi gembel di sosmed sama aja gitu. Sama aja sih. Yang harusnya dia gue ada internet nih, gue pakai udah buat misalnya gue nonton konten DIY yang usaha buat dagang, atau enggak gue nonton konten DIY yang buat bertani misalnya gitu ya. Misalnya gue petani gitu ya, gue bertani, gue cari dah tipsnya nih, di Cina orang nanam kayak gimana sih? Cari resep kue lah gitu. Di Cina, terus apa enggak lu masak gitu kan? Lu cari resepnya gimana? Apa enggak lu buat cari tambahan ya lu cari di situ gitu. Tapi enggak, kita nggak taunya mentalitinya masih sama aja. Lu dikasih internet cepat, bisa beli paket, lu aktif di TikTok, ya lu minta-minta lagi, sama aja. Lagi ke situ ya. Ya gitu. Menurut gue itu concerning banget, parah gitu. Dan itu nggak dilakukan sama yang orang susah aja gitu maksudnya. Ya orang kaya juga akhirnya mentality jadi kayak gitu. Gitu aja. Easy money. Gara-gara ya nyari duitnya gampang gitu. Easy money banget gitu loh. Tapi boleh gak sih ini gue sih dulu sempat berdebat juga ya masalah-masalah kayak gitu ya, cuma joget-joget ataupun NPC. Gue sih di posisi if the money is good, I'm a bitch gitu kan. Nah, bisa kita melihatnya sebagai yang ngasih gift nih, para sultan ini sebagai bahan entertain mereka aja. Gitu loh. Bang, dulu kan gladiator tuh ya. Lu kan beneran diadu sama macan kan, sama singa gitu. Itu kan gladiator dibikin itu buat hiburannya para sultan kan. Betul, para sisar. Nggak ada bedanya gue bilang. Cuma nggak diadu sama macan aja gitu. Oke. Gue ada satu acara tuh dulu di salah satu stasiun televisi ya. Kita nyebut aja nggak sih? Gitu. Sebut aja nggak masalah. Ya, di Indosiar tuh waktu itu gue pernah mikrofon pelunas utang. Gue tuh acara gila tuh gue menurut gue. Oke, yang Helmi ya? Gak tahu siapa. Pokoknya ada mikrofon pelunas utang. Jadi dia sambil karaoke, terus disandingin gitu. Jadi yang menang itu yang paling miskin, kan gila gue bilang. Wah, udah
lama nggak nonton TV. Apa bedanya sama Gladiator itu, gue bilang. Gitu. Oke. Karena lu Diadu nggak juga bisa gitu ya. apa-apa, ya udah lu jual aja apaan yang lu punya gitu. Yang gue punya cerita sedih, yang gue punya malu gitu. Yang gue punya aib, itu aja yang gue jual udah. Paling gampang sih emang jual Iya, paling cerita gampang sedih. gitu kan. Paling gampang banget. Dan itu nggak terjadi sama kalangan yang bawah juga. Maksud gue, Oke. ya kan? Kalangan selebriti juga banyak juga yang terkenal gara-gara begitu. Ya kan, terkadang kan memang jualan paling gampang itu kan cerita sedih kan. Iya, Soalnya kan kontroversi kan. kita kalau kata dokter cerita itu savior, lupa gue dia ngomong apa. Pokoknya kalau gue lihat ya, kita tuh nggak pengen dianggap sebagai orang jahat gitu loh, Iya. yang cuma sekedar oh ada cerita sedih nih gitu. Dan kita tidak merasa apa-apa. Nah itu kalau gue lihat teman-teman gue tuh nggak pengen berada di posisi yang menjadi jahat, yang menjadi seorang antipati gitu. Iya. Salah satu nih, gue pernah nonton konten TikTok, dia jadi badut, ya kayak badut di lampu merah gitu segala macam gitu. Tiap hari live, ceritanya sedih gitu, dia nggak bisa kerja gitu loh. Gift-nya itu kalau gue lihat-lihat, gue hitung-hitung ya, 1 juta 2 juta sehari. Iya makanya gitu kan. Heeh. Nah, ini terus ada pertanyaan seru nih. Menurut lu yang salah platformnya apa society-nya kalau kayak gitu? Gue sih, iya karena gue di humanities ya. Gue melihat platform ya sebagai alat. Iya kan? Sebagai alat. Sebagai alat kan? Humanities kita. Maksudnya sama kayak ketika lu ngomongin demokrasi in terms of politics gitu ya. Yang salah parpolnya apa masyarakatnya? Ya masyarakatnya. Kan kita yang nyoblos. Iya kan? Tapi lu gak ada yang mau disalahin kan? Nggak ada. Sama aja gitu. Sama kayak di sosmed gitu. Oke. Mereka tuh gak akan begitu kalau misalnya gak ada yang nyawer. Iya sih. Nah balik lagi kan, Sultan ini melihatnya sebagai entertain gitu loh. Dan iya, banyak orang mengagung-agungkan itu atau meniru itu. Makanya. Ya. Seenggaknya ya, kalau menurut gue ya seenggaknya. Kalau misalnya lu ada sesuatu untuk di trade off ya, dan sesuatu itu mungkin bisa menambah keilmuan seseorang, satu, atau yang kedua itu memang entertaining gitu, memang entertaining dan itu nggak merugikan siapapun, termasuk merugikan diri lu sendiri. Nah itu dia sih, tidak merugikan siapapun kan. Menurut gue syaratnya itu ya, gitu. Karena menurut gue gini sih, kalau misalnya lu cuma jualan kayak gitu, oke, gini deh, kita to be fair aja ya, kita juga kayak gitu kan, ya kan, dengan kita bikin konten kayak gini atau lu dengan live streaming segala macam, tapi di setiap kesempatan kita selalu berusaha untuk oke, lu punya problem apa gak? Kita obrolin aja deh. Iya, ada trade off-nya gitu ya. Ada trade off-nya gitu ya. Banyak dari viewers kita tuh yang ketika gue sering baca di komen kan, gue jadi moderator kan, gue sering baca di komen, akhirnya banyak yang merasa sebetulnya kehadiran kita itu bisa membuat mereka terbantu gitu. Either problem keluarga atau apa gitu. Bahkan banyak juga yang nonton live lu bukan karena gamenya gitu. Enggak. Ya karena memang mereka mau cari temen dan mereka nemuin itu di situ. Dan kita kan selalu jaga supaya komunitas itu jadi sehat. Betul. Kan sebetulnya. Kalau kata Pak Yuci itu datang untuk gamenya, stay for the story. Bener. Lu aja kalau misalnya ditanya, Bang, kata-kata hari ini apa? No smoking. No smoking. Iya kan? No smoking, men. No smoking. Kita nggak ngomong-ngomong kata-kata kasar, iya kan? Enggak. Dan kalau misalnya emang lu punya problem, lu share aja gitu. Iya. Ya, dan kita selalu berusaha jadi kayak gitu, maksud gue. Tapi kalau misalnya gue lihat temen-temen yang cuma joget-joget ya, gue nggak tahu, gue ngomong kayak gini mesti mikir loh. Kena doxing lu ntar. Gue ngomong kayak gini mesti mikir. Seenggaknya itu deh. Seenggaknya itu deh gitu. Maksud gue kalau dengan itu sih secara mentality ya, itu merusak lo menurut gue loh. Dan tapi kalau ditanya ke gue pribadi, gimana cara berhentiin ya? Gue bilang gue belum tahu kalau untuk sekarang ini. Karena kalau misalnya lu berhentiin keran yang dari atas gitu ya, ntar kita dibilang diktator. Betul juga sih. Gitu kan. Sementara ini ada residunya nih. Oh, ini ada perkembangan yang namanya sosmed gitu ya. Tapi dampak buruknya ini gitu. Gimana lu navigate-nya gitu kan. Ya samanya kayak judul gitu kan. Itu kan terkenal lewat Instagram, lewat TikTok gitu-gitu kan. Tapi kalau misalnya lu gara-gara banyak judul terus lu berhentiin TikToknya kan, solusinya bukan begitu kan. Iya sih. Memang yang harus lu beresin kan masalah dari masyarakatnya kan. Mereka iseng nggak punya duit. Dengan duit sedikit janjinya ya, dengan duit sedikit ya mereka bisa untungnya banyak gitu.
Tapi yang Bisa beli rumah. ah Bisa beli rumah. tapi kan aduh, musik itu kan semula gitu judul, Iya mana ada sih. sih yang bikin lo kaya, itu mah bener kan, lu bener dibohongin kan. Tapi Betul. karena iklan lu bagus dan itu ya nggak ada yang larang gitu kan. Dan teman-teman kita yang dari kalangan vulnerable gitu ya, yang memang belum siap untuk memfilter informasi itu Bang Guri ya, Hmm. akhirnya begitu kena iklannya ya udah Ya kena udah. gitu. Nah, dia download gitu dan dia mulai dari yang kecil kan 10.000 dan lain-lain, ya akhirnya bisa jual rumah kan, ada banyak ceritanya kayak gitu Banyak ya, banyak banget jual-jual akhirnya yang mimpi kayak terjerat gitu. pinjol gitu-gitu ya. Itu kan eh, masalahnya itu satu tadi kan, lu belum bisa memfilter informasinya gitu. Sebenarnya kayaknya semua problem politik misalnya, lu Hmm. polarisasi, setiap pilpres kita dipecah, Betul. iya kan? Betul, betul, Kan betul. problemnya sama, lu belum bisa memfilter informasi mana yang benar mana yang salah Sampai gitu. sekarang jangan pilpres, sampai sekarang masih aja ribut. Ya makanya maksud gue yang rame di sosmed itu kan, Hmm. yang rame di sosmed gitu. Bahkan ketika gue udah punya followers banyak, Hmm. gue bisa ngomong apa aja dan followers gue bisa percaya gitu. Padahal belum tentu benar Belum tentu benar, juga. belum tentu benar. Iya, belum tentu benar juga. Dan Hmm. mereka kadang yang kayak gitu-gitu nggak mau didebat, coy. Gitu. Jadi pembuktian No secara debat. pembuktian secara secara apa ya? Secara ilmiah atau secara intelektualnya nggak ada. Nonsense banget itu. Iya gitu. Ya tapi kan itu juga sih kan sebagai seorang influencer gitu Hmm, ya. Terkadang kan gue harus juga menyadari bahwa kata-kata yang keluar dari muncung gue ini itu hmm. punya pengaruh loh ke Bener, teman-teman yang nonton gitu loh. bener. Nah, kan gue selalu membagi tiga tiga hal ya Hmm, kalau lu pengen menjadi influencer hebat dalam waktu dekat gitu loh. hmm, Pertama bikin konten yang bagus banget hmm. kayak Pandawara itu segala macam gitu kan. Ya. Atau bikin konten yang jelek banget kayak dulu yang sempet ngeprank transpuan Oh ya, ngasih makan batu bata. ya batu bata Atau itu. yang ketiga, yang paling gampang, kalau lu nggak bisa bagus banget, kalau lu nggak bisa jelek banget, lu bikinlah konten yang kontroversial, gitu loh, yang membuat orang antara suka atau benci. Iya. Ya, contohnya kemarin kayak kayak ya rendang 200 kilo itu deh, gitu loh. Nah, kalau kalau gue lihat ya, apakah banyak yang nanya gitu kemarin Nah, kan, menurut lu, Bang Uri, apakah itu settingan? Yes and no, gitu loh. No, itu nggak disetting seperti itu. Yes, harapan Willy Salim seperti itu, gitu loh. Nah, kalau ngelihat konten-konten kontroversial seperti ini deh, saya kayak siapa yang heboh kemarin itu? Yang makan-makan? Kodlu, Code Kodlu, Blue Kodlu gitu ya, loh. Kodlu. Iya Tashi Tasi. Kalau Tasi itu yang sama itu ya, sama si sama Cimehong. Cimehong Iya gitu kan, loh. yang tiba-tiba ada binatang kalau nggak salah di kuenya tuh. Iya, Iya terus jadi yang ribut kan. jadi ribut Ah, gitu loh. kalau Kodlu tuh yang sama Resto biasa Sama dia mulutnya Resto. memang gitu ya. Iya sih. Ah, Tapi lagi-lagi apakah dia tidak menyadari bahwa ya, omongan dia itu punya power loh sekarang hmm. gitu loh. Kalau menurut gue ya, Ya. dia sebenarnya sadar gitu. Tapi emang jualannya begitu. Tapi gini, Hmm. eh, misalnya gini deh, lo di kolam ikan, Ya. di kolam ikan nih ya. Ya. Sebenarnya lo tahu nih, oh ini ada makanan ikan. Hmm. Dan Indomie kalau dibejek begini mungkin nggak sehat buat ikan nih. Betul. Tapi karena gue lempar dia makan, ya gue senang aja. Iya, sama kan? Viewersnya juga begitu mungkin, gitu. Karena ini pakan mahal lah gitu. Pakan Hmm. ikan, ya gue Indomie aja gitu. Kasih Indomie aja, Ini yang penting makan juga makan kok. gitu. Gitu kan. Yang penting hidup. Iya, menurutku sama tuh kejadiannya. Jadi apa ya? Ketika lu milih untuk lu jadi ikan nih, terus lu milih untuk gak makan Indomie tadi, dia akan berhenti lu ngasih lu Indomie. Oke, Dia akan betul. mulai ngasih lu pakan yang beneran Pakan yang gitu. bener, pelet banget gitu ya. Tapi karena ikannya makan, kontennya dia yang kayak gitu tuh, viewersnya dia nih makan, kontennya dia yang kayak gitu, gue gak ngerti deh. Maksud gue gini, kayak Willy Salim, wah ini udah berapa menit, masa sih, maksud gue, emang emang masa harus dibilangin sih yang kayak gitu bohongan. Maksud gue, kalau buat gue ya, masa masa lu mesti dibilangin sih men, kalau yang kayak gitu Willy Salim bohongan lagi cari viewers gitu, masa harus kayak gitu sih gitu. Mau nggak mau harus sih Bel. Kalau menurut gua sih mau nggak mau harus. Soalnya banyak orang-orang yang tidak tidak mengerti konsep bad publicity is good Iya, publicity gitu iya loh. benar-benar. Banyak yang tidak mengerti itu gitu loh. Iya, Terkadang ya balik lagi cari yang kontroversial gitu kan supaya apa? Supaya eh, mereka tuh viewers-viewers itu kan masih menjadi dikotomi hitam dan putih. iya, Oh, komen komen baik itu bagus, komen jahat itu bakal menurunkan.
viewers kita itu masih melihatnya seperti itu, tidak melihat bahwa Iya komen ya, baik ataupun komen buruk itu sebagai sebuah engagement betul. gitu loh. Lo, Nilai lu sama, komen baik nah, sama komen buruk, nilai itu tuh sama di depan konten kreator. Komdiji, terus Mendikbud tuh lo, tugas lu tuh. Berarti minta ampun maksud gua. Itu berarti kan eh, berarti emang masyarakat kita masih kayak gitu kan. Betul. Harus diedukasi. Minat bacanya mungkin kurang gitu ya. Minat baca Mungkin terus lagi. hobinya juga nonton yang kayak gitu-gitu. Maksud Hmm, gua konten yang memang tidak memaksa otak lu untuk berpikir kritis gitu. ya. Gitu. Mm-mm. Ya akhirnya yang dapat kayak gitu lagi kan. Oh, gue pernah ribut Gue masalah konten kritis, Bel. hmm, Gue minta pendapat lu deh. Waktu itu gue menulis untuk mengkritisi sinetron gitu loh. sinetron. Ya, Oke. sinetron ini kan gue waktu itu gue nggak sebut sinetronnya deh Hmm, gitu. Pokoknya intinya kan waktu itu zaman-zamannya sinetron yang eh, isi hati juga diomongin, dilafazkan gitu loh. hmm, Nah, bagi gue kan itu kayak no brainer banget gitu loh. Cuman sekedar lu nonton bengong, lu terima aja apapun yang itu. iya. Intinya kritikan gue tuh di situ gitu loh. Nah, Hmm, ada satu komen yang bilang bahwa, bro, gue udah capek kerja, gue balik ke rumah cuman pengen santai, nggak hmm, pakai otak gue. hmm, Di satu sisi gue bilang, iya juga ya, lu udah capek kerja itu segala macam, lu pengen pulang yang cuman scrolling untuk happy-happy doang tanpa lu harus mikir gitu loh. Tapi hmm, di satu sisi, lu tidak memikirkan itu, takutnya lu banyak tidak memikirkan banyak hal hmm. gitu loh. Pada intinya sih gue bilang, lu tuh lagi nggak mikir bro, gitu loh. Lu tuh lagi, kasarnya ya, lu tuh nggak punya otak gitu loh. No brainer kayak gitu. Hmm. Menurut Nah, gue ya, iya menurut menurut lu gue gimana ya? gini, kalau menurut gue ini masalah budaya, ya kan. Hmm, Jadi gue selalu bilang tuh, kayak di podcast pertama gue juga bilang. hmm, Nah gue bilang lagi nih buat hmm, teman-teman, lu biasain di waktu luang lu untuk ngisi hal-hal yang no brainer kayak tadi, lu mhm. biasain nonton sesuatu yang minimal ada isi. Science lebih bagus. Kalau gua itu gua selalu pergunakan waktu kosong gua buat asah kemampuan gua yang lain. Hmm, Science, apa enggak ya, lihat-lihat fisika yang dasar-dasar, iya, apa enggak konten-konten yang memang kalau misalnya eh, di ujung hari itu lu dapet, atau oke. minimal gini, lu tetap boleh yang no brainer kayak gitu ya, yang Hmm, konten-konten komedi. Kan banyak juga yang kayak gitu kan, sekarang ada banyak MLI banyak. segala macam gitu kan. Tapi menurut gua yang in the end of the day lu tuh dapat sesuatu dari obrolannya gitu. Oke. Jangan yang kosong banget. Gitu sih kalau menurut gua ya. Nah gini, karena kalau misalnya lu udah biasain kayak gitu, lu akan memilih sendiri dengan kritis kan. Hmm, Ah, gua nonton ini ada gunanya ada nggak buat isinya gua nih ya. gitu. Misalnya lu nonton kayak yang How It's Made, How it's nyeritain made. pabrik-pabrik, misalnya yang bikin apa namanya, kaleng kerupuk gitu misalnya, Ya, ya kan. how it's Kan lu made. taunya kaleng kerupuk udah di warteg aja kan Ya, gitu, gimana sih jadi cara aja buatnya gitu. ya kan, itu banyak juga yang bikin gitu kan. Terus misalnya bercandaan-bercandaan tuh, komedi-komedi yang kayak Panji gitu kan, sebenarnya yang di belakang tuh sebenarnya banyak satir soal sosial, Sangat, satir sangat, soal sangat. politik gitu-gitu kan, Mm-mm. atau konten-konten yang baru kayak misalnya yang Ustadz Felix gitu ya, Mm. Ustadz Felix sama si Coki waktu itu gue pernah lihat, Ya, ya sama si, aduh siapa tuh youtuber gue lupa, Raymond Chin, sama Raymond Chin. dimension, oke. Jadi lucunya dapat, terus karena Ustadz Felix ya maksud gue, terus ilmunya juga dapat gitu, dan Raymond Chin di situ kan. Iya. Ada. Iya. Jadi Jadi ilmunya berbagai perspektif ya kita wah, dia dapetin ya. ngeliat, akhirnya itu akan menuntun lu untuk berpikir kritis gitu, Oke. tontonan itu, dan itu lu tonton di saat lu kosong gitu kan. Ya, Kalau misalnya lu udah terbiasa punya mindset kayak gitu, akhirnya ketika lu lihat orang gini-gini tadi tuh yang joget minta beras, akhirnya akan lu skip dengan sendirinya. Mereka akan mati ketika nggak ada viewers nih, mhm. bener gak? Ya betul. Jadi mereka ini akan selalu hidup, dan ketika ya banyak yang ngomongin, Mm. dan banyak kan kasus kayak gitu. Si Agus Buta, Ya, dia balik lagi kan. iya maksud gue, Engagement ya. jadi terkenal gara-gara gitu doang gitu, maksud gue hebat banget. Maksud gue, Itu live TikTok gua kira tuh kalau Agus live TikTok bakalan wah banget tuh pendapatan itu. ya udah nggak bisa komen gue.
Gimana? Nah itu tanggung jawabnya lu orang gitu sebetulnya. Maksud gue membebankan itu kepada kita semua nih dan yang nonton konten ini terutama gitu. Supaya ya lu berpikirlah gitu. Maksud gue ketika lu nonton kayak gitu, even di saat otak lu kosong, jangan aja gitu maksud gue. Kalau emang lu niat bantu, lu kasih aja basnas gitu maksud gue. Iya. Lu kasih aja Al-Azhar, banyak gitu lembaga amal gitu yang dia bisa ngasih bantuan itu dalam bentuk yang lebih manusiawi menurut gue ya. Kalau misalnya orang lu suruh joget-joget kayak gitu terus lu kasih duit goceng 10.000 atau 100.000 dia bolak-balik bawa galon, menurut gue itulah masa depan kita nanti takutnya iya, gitu ya. itu menurut gue itu keji secara sosial sih. Keji secara sosial, noted. Kalau langsung gitu, kalau langsung kan orang gitu kan didatengin nggak lu? Dipersekusi nggak lu kayak gitu langsung? Nih gue lagi duduk kayak gini, ada anak kecil lewat, nih gue kasih gocap lu bolak-balik dah bawa galon, terus gue ketawa-tawa gitu. Kalau kayak gitu kan kedengarannya jadi jahat kan? Jadi ya jahat, apa bedanya sama lu di TikTok gitu maksud gue. Oke. Oh, new perspektif dari gue nih. Keji secara digital. Apa bedanya sama di TikTok gitu? Iya, bocil lewat gitu. Ini 10.000 nih, lo skor jam deh 10 kali gitu kan. Maksud gue kayak gitu. Nah, gini deh. Kan zaman dulu sebelum TikTok ada tukang obat. Iya. Dia suka apa tuh yang goyang-goyang. Iya, goyang-goyang. Ada pocong segala macem. Gitu aja duduk. Bang, saya ada 1 juta nih. Iya. Tapi abang pukul-pukulan. Atau abang joget-joget gini dah gitu. Terus kita semua di sini ngetawain. Itu pasti ntar jadinya jahat. Oh, ini bagus di klip. Bagus banget di klip ini. Apa bedanya main di TikTok sekarang gitu maksud gue? Itu kan karena lu nggak punya kemampuan untuk berpikir kritisnya itu kan. Lu memfilter. Jadi gini, lu bahkan nggak punya mindset kalau itu tuh salah buat dia gitu. Ya gue cuek aja. Buat gue sih mungkin 50.000, 10.000 buat yang nonton ya. 50.000, 10.000 ya asik-asik aja gitu. Iya, penting happy. Akhirnya dia nge-share aja gitu. Maksud gue kayak gitu ya, dan terinfluence kan akhirnya kan. Banyak yang seperti itu gitu loh. Banyak yang mau di-abuse seperti itu gitu kan. Dan kalau misalnya lu bilang kayak kita juga kayak gitu kok, iya kan? Ya gue siang kerja lu. Lu juga kan? Masih kerja. Gue siang kerja. Jadi gue bikin konten kayak gini tuh ya apa Bang Uri ya? Ya buat lo orang aja gitu. For fun aja. Iya, for fun sih sebenarnya. Dan ini hiburan sih buat gue ya. Buat kita kayak gitu ya. Ya katarsis lah seenggaknya lah. Iya sih. Dan kalau misalnya kayak Bang Gori gitu kan gue bilang ya, kalau kita selalu berpikir kalau misalnya lu meninggalkan channel ini, lu harus dapat sesuatu yang minimal positif gitu. Ya kan? Jangan kita cuma ngata-ngatain game kayak gitu kan udah banyak kayak gitu ya. Banyak banget. Iya, streamer yang mulutnya kacau gitu. Ya gitu juga bisa kalau mau kayak gitu kan. Dan itu mungkin langsung meroket gitu kan. Tapi kan nggak bagus gitu buat adik-adik kita yang umur SMP, yang viewers kita gitu, yang SMP yang segala macam. Menghindari kata-kata itu selama makanya gue lebih baik kita slow gitu ya, pergerakan channel kita slow. Tapi adik-adik yang di sini kalau misalnya Bang nanya soal kerjaan dong, silahkan, bahkan gue bikinin podcast gitu. Iya, podcast pertama kita ya, podcast pertama, podcast kedua syukur gitu ya. Kalau ini jadi rame gitu kan. Iya, syukur kalau itu jadi rame. Akhirnya ada di situ ada motif ekonomi ya, gue nggak, maksudnya tapi di balik itu ya gue tetap berpikir gue bisa berbagi apa nih sama teman-teman gitu kan, yang udah ngasih waktunya untuk nonton podcast, untuk nonton konten kita gitu. Ada isinya lah seenggaknya gitu ya. Mungkin lu mulai dari situ aja dulu gitu. Dan itu gue pikir jangan capek untuk kayak gitu ya. Makanya akhirnya orang yang nggak punya pikiran kayak gitu, orang yang belum matang bersosmed ya, ya akhirnya jadi bikin konten yang kayak gitu dan disambut sama lulu orang yang nyawer dia itu. Yang nge-give. Iya, misalnya ada artis lah gitu, lu tahu tuh ada artis cewek, mama anak sama aja tuh, kontroversial gitu. Anaknya yang pacaran sama tukang joget-joget, ya lu tahu sendiri, lu carilah gitu. Ada main gitu. Gue gak tahu. Oke, itu gue tahu. Oke. Itu bisa viral karena lu kan. Karena yang nonton. Kalau misalnya nggak ada yang nonton kan juga nggak ada gitu. Masalahnya ketika kita lihat kayak gitu, kita nggak skip. Ya kita pengen tahu dah di ujungnya apa gitu. Ya which is buat dia akhirnya, gue begini aja nih. Iya, gue begini aja nih, lumayan nih. Susah. Bisa gue jualan ini nih gitu loh. Ya gitu juga bisa nih joget kayak gitu kan. Apakah kita berantem aja terus gitu kan? Iya. Apakah ya lu jual-jual kesulitan lu aja di sini gitu kan, di channel lu udah yang nonton udah banyak. Gitu kan. Dimarahin klien gitu. Iya, akhirnya ya itu yang edukasi yang ringan-ringan itu yang maksud gua harus lu tanemin di otak lu gitu. Kalau misalnya even di waktu luang lu, ya lu tuh harus tetap berpikir. Yes, supaya akhirnya terbiasa, otak lu terbiasa untuk berpikir, akhirnya
sehari-hari mungkin akan lu jadi kritis gitu. Akhirnya lu Mm-mm. lihat konten-konten yang kayak gitu, lu akan bisa memfilter dengan sendirinya. Misalnya lu tiba-tiba baca, gua aja langsung tahu kok. Misalnya kayak ini ya yang real life aja ya. Mm. Kasus korupsi timah 271 triliun. Gua tahu tuh hoax. Oke. Gua tahu itu bukan nilai korupsinya. Tapi kan dulu nggak dibilangin. Enggak, Akhirnya enggak. setelah didik down, oh iya ini adalah kerugian ekologis. Maksud gue, Itu yang nggak dinilai orang gitu maksud ya. gue berarti kan yang 271 triliun berarti angkanya cuma bikin rame. Clickbait. Ya clickbait doang Betul. angkanya. Ya gue nggak dukung korupsinya ya, which is nggak apa-apa, lu di penjara aja, memang udah bagus tuh tempat lu di situ. Cuma yang 271 triliun ini kan jadi clickbait gitu, maksud gue. Levelnya pemerintah clickbait gitu. Gue nggak tahu deh tuh. Bahkan level pemerintah gitu, pakai isu-isu clickbait kayak gitu. Ini. Oke. Nah, itu ya sedikit banyak lah untuk bagian ini ya, untuk bagian Hmm. sisi jeleknya dari media sosial gitu Hmm. ya. Yang intinya sih, gue sama Abel ingin ngajak Oh, kalian, ada satu yang seru Bang Gori yang belum apa tuh? dibahas. Oke, ini kontroversial nih. Kita bahas bentar. Ya, Bang Gori dulu dah. monggo. Bang Gori dulu ya. Bang Gori dulu. Oke, ini Oke, gimana menurut lo? eh, Kan sekarang Disney katanya udah Disney masuk segala ya macam kan. gitu ya. Gitu-gitu kan. Kalau bagi gue sih, eh, gimana ya, gue tidak di posisi memihak ataupun enggak gitu Hmm. loh. Terutama ya mungkin gue pengen ngecilin lagi ya. Hmm. Gue melihat dari banyaknya karya adaptasi yang menjadi oke-oke. Iya, Ya kan? film kebanyakan ya. Film ya karya Ya series adaptasi lah gitu-gitu kan. apapun lah gitu ya. Apalagi sekarang dengan zamannya Netflix, terus Mm-mm. YouTube juga nggak masuk KPI. Mm-mm. Jadi alasan. Bebas gitu. Jadi nggak masuk KPI gitu, terus Heeh. akhirnya jadi banyak konten kayak gitu ya. Tapi Eh, kalau lu gimana? Lu kalau ngedukung atau enggak? kalau Atau gimana? gue sih melihatnya kayak gini ya, mungkin banyak yang nggak setuju ya. Eh, woke ini menjadi layaknya kambing hitam doang. Scapegoat. Bagi gua Buat apa? kambing hitam dari skrip yang jelek gitu loh. Skripnya aja yang jelek gitu loh. Oh, jadi Oke, kita lihat deh. Em, Captain Fury, mm, Nicholas Fury. Gitu. mm, Captain atau apa ya? Nick Fury, anggaplah. Sorry, mm. gue bukan fans Gua Marvel gitu loh. nonton. Awal keluar ya kulit putih, rambut pirang, mata biru. Mm. Diganti Samuel Jackson, ya memang ada sebelum Oh, Samuel Nick Jackson Fury ini. Oh ya ya. Marvel gitu loh. Ya Iya, sebelum sebelum MCU. Samuel Jackson ada juga memang Nick Fury digambarkan sebagai seorang Black gitu loh. Mm. Tapi kenapa tidak dipermasalahkan menjadi Black? Karena Ya karena paten. skripnya bagus Iya. gitu loh. Dan Samuel L. Samuel Jackson. Jackson, Dan Samuel L. Jacksonnya ya iya, Samuel L. Jackson. Samuel Jackson. Oke, pertama, Akhirnya kita nggak ada yang nanya kan? ya ini biar adil nih, itu dari Marvel, dari DC. Hah? Aquaman. Oh, itu oke juga ya? Awalnya itu adalah blue eyes, rambut pirang, Hah? kulit putih gitu loh. Hah? Diganti yang lebih etnik, Jason Momoa. Kenapa itu tidak bermasalah kan? Ya skripnya bagus bro, actingnya bagus gitu loh. Jadi Ya, ya. gue melihat woke ini hanya sebuah kambing hitam dari skrip yang jelek. Skripnya aja yang jelek. Snow White kemarin itu skripnya yang jelek. Ya Gal Gadot nggak bisa acting juga sih. Iya. Duh, maaf Gal Gadot ya. Gua Gal Gadot nggak bisa gua acting. nonton Jelek. apa tuh yang filmnya dia? Apaan? Red Yang Notice. filmnya dia apa tuh Gal Gadot yang di DC? Wonder Woman. Wonder Woman. Actingnya aja yang jelek gitu loh. Maaf nih Gal Gadot. Gitu loh. Begitu dia ini juga kan. Ah. Boykot. Gitu. Gue melihat di sini boykot. banyak contoh-contoh lain gitu loh yang woke ini sedikit dipermasalahkan gitu. Tapi saat skripnya bagus, ceritanya bagus, sinematografi secara keseluruhan itu bagus, itu nggak akan dipermasalahkan. Hadirnya Miles Morales misalnya, Black Spider-Man gitu loh, nggak diributin. Oh iya benar. Kenapa? Bagus-bagus aja, karakter developmentnya bagus, skripnya bagus, voice actingnya bagus gitu loh. Oke. Tapi setahu gua kan woke itu kebanyakan kan konotasinya ke arah teman-teman yang ya lu tau lah. Betul. Ada juga yang teman-teman kita yang agenda seperti itu, LG ya, HDTV ini gitu. yang tahun istilahnya Ya apa gitu loh. Balik lagi banyak kok yang di Netflix kan, Netflix original tuh banyak juga yang memasukkan isu-isu seperti itu gitu loh. Kalau memang cerita keseluruhannya bagus, ya bagus-bagus aja gitu. Tapi keberadaannya di Indonesia lu menentang nggak? Yang kayak gitu-gitu. Dari sisi gua. Ini soal kampanye ya, gue ngomongin soal kampanye kan di sosial media juga banyak gitu ya. Maksud gua soal kampanye gimana? Kalau bagi gua semua orang boleh berpendapat, semua orang boleh campaign, tapi
yang gue nggak setujunya harus dipaksakan. Harus dipaksakan ya? Dipaksakan itu yang gue nggak setuju banget. Oke. Lu boleh mengkampen apapun, Indomie nih gitu. Lu harus cobain Indomie itu segala macam. Enggak bro, gue sukanya Sarimi. Wah lu musuh gue. Nah itu yang nggak bisa. Iya. Gitu loh. Agree to disagree. Agree to disagree. Agree to disagree. Lu boleh ngapain pun, lu mau jadi apapun itu urusan lu gitu loh. Tapi kalau memaksakan gue harus menerima, itu nggak bisa. Lu punya hak untuk menyukai satu hal, gue punya hak untuk membenci apa yang lu suka. Setuju sih. Gitu. Gue kalau ditanya soal itu kan, gue selalu bilang gini, kalau misalnya gue nggak pernah punya masalah ya buat teman-teman yang dari situ ya, teman-teman kita yang itu, gue nggak pernah punya masalah. Tapi gue punya masalah sama penyebarannya. Gue orangnya cukup konservatif gitu. Oke. Ya gue orangnya cukup konservatif. Jadi gue nggak pernah punya masalah sama personalnya, tapi gue termasuk yang tidak mendukung. Oke. Untuk ideologinya ya. Ideologinya untuk termasuk yang tidak mendukung. Tapi ya gue nggak yang keras banget. Iya, yang persekusi segala macam sih. Cuma gue nggak mendukung aja. Dan kalau misalnya ada debat-debat kayak gitu ya kayak sekolah saja. Itu kan kayak maksain lu debat agama kan. Betul. Jadi gue gak sepakat sama lu, apalagi mau didebatin gitu. Gue paling males nonton debat agama. Ngapain sama lagi debat gitu. agama? Ya udah lu ibadah aja masing-masing gitu. Iya kayak gitu. Dan misalnya lu ambil satu contoh deh, kayak gue misalnya Sam Smith. Ya. Buat gue sih dia orang nyebelin aja. Balik lagi kan, Woke jadi kambing hitam akibat tuh orang emang nyebelin. Udah gitu loh. Nyebelin menurut gue Sam Smith itu ini maaf Sam Smith ya, tapi menurut gue tuh lu tuh merasa lu tuh orang paling problematik se-internet gitu. Maksud gue ya banyak juga orang yang problematik, nggak lu doang gitu. Kenapa juga lu harus ngertiin gue gitu. Kenapa men gitu. Kita semua punya masalah lagi gitu. Iya betul. Gitu. Semua orang punya masalah gitu loh. Maksain juga kalau orang suka sama lu gitu, maksud gue. Akhirnya lu jadi problematik sendiri. Sah-sah aja untuk menyatakan tidak suka ya sah-sah aja gitu. Tapi kan akhirnya karena sosmed ya akhirnya banyak orang yang nyebelin kayak gini juga akhirnya bersuara kan. Betul. Dan galak gitu loh. Yang paling berapi-api lagi. Dan galak gitu loh. Gue kalau baca komen ya lu biasa aja kali. Iya. Maksudnya gitu ya akhirnya buat gue yang menurut gue sih gue orangnya cukup mungkin gue orang termasuk silent majority ya dan ya gue ngelihat yang kayak gini-gini jadi lucu aja gitu. Dan akhirnya karena kita ini nggak pernah ngomong ya, karena kita termasuk silent majority yang kayak gitu yang ngomong mulu, akhirnya kesannya sosial media dikuasai gitu. Iya, yang paling rame. Padahal kita nggak ngomong aja. Padahal ya gue juga skip juga mungkin kontennya gitu kan. Dan mungkin menurut gue kalau misalnya lu emang nggak setuju sama gerakannya, ya jangan lu komen. Iya sih. Karena kalau misalnya lu komen, bahkan lu komen kayak gini, tut gitu ya. Semuanya sensor gitu ya. Gitu. Goblok lu gitu. Bahkan itu pun udah satu attraction itu kan buat dia gitu. Jadi lu tuh komen goblok lu tadi itu tuh jadi angka di AdSense dia men. Iya. Kok komen goblok lu tadi kan jadi angka di statistik Instagramnya dia gitu atau statistik TikToknya dia. Nilainya gitu. Sama. Karena kan berita buruk berita baik ya sama-sama berita. Sama engagement gitu loh. Sama-sama engagement gitu. Yang bro lu keren sama bro lu goblok itu nilainya sama bro. Iya nilainya sama kan. Ya jadi maksud gua ya mungkin himbauan gitu ya. Himbauan buat teman-teman kalau emang lu nggak suka sama gerakan yang kayak gitu-gitu atau gerakan apapun deh di gerakan sosial gitu atau gerakan politik, mending kan lu stop komen dah. Iya, lu stop giving a fuck gitu maksud gue. Jangan di like, jangan di komen, walaupun komen lu buruk gitu ya. Jangan, mendingan diabaikan aja gitu. Karena kalau misalnya dia nggak dapat panggung, itu dia akan mati dengan sendirinya gitu. Yes, setuju. Itu gue setuju tuh. Jangan kasih panggung aja sih. Jangan kasih panggung betul. Stop making stupid people famous gitu loh. Iya. Akhirnya apa yang bikin itu jadi terkenal kan lu ngomongin mulu. Iya. Betul. Gitu kan. Betul sekali. Betul sekali. Gitu loh. Kayak dulu kita ngomongin masalah Willy Salim lagi yang dia salah nyebutin 1 miliar sama 1 triliun gitu. Oh gitu ha. Ya kan. Willy Salim lagi gitu loh. Ya intinya sih dia ngomong akhirnya sampai 1 triliun ternyata cuma 1 miliar gitu loh. Tuh banyak video-video TikTok tuh yang ngata-ngatain Willy Salim. Willy Salim nggak bisa ngitung. Willy Salim tuh goblok segala macam. Siapa tahu sengaja? Enggak bro, Willy Salim itu sengaja membuat seperti itu agar orang-orang seperti lu membuat konten untuk dia. Bener. Ketika lu komen walaupun tuh komen negatif ya, dia tetap dapat gaji dari TikTok. Yes. Tujuan dia tuh seperti itu.
Tujuannya seperti itu. TikTok sih nggak peduli juga sih. Nggak Gitu. peduli, Jadi nilainya nggak peduli juga. sama gitu loh. Bagi gua saat orang-orang ngegoblok-goblokin Willy Salim, enggak, lu yang goblok gitu. Iya. Willy bukan. Itu Ah. anak gitu loh. Zaman Bagus. dulu kasus ada yang bata ya, Bata sama cendol bata gitu sama kan. cendol gitu loh. Bata sama cendol. Nilainya sama Iya, nilainya sekarang sama. gitu loh. Kan lu bisa jadi famous, lu bisa jadi infamous kan? Yes. Ya, tetapi di situ tetap ada famousnya gitu. Tetap. Walaupun lu infamous, terkenal karena hal yang gak baik ya, tapi tetap terkenal. Gitu. NWA juga infamous gitu. Bener. Dan itu terkenal gitu. Dan Dan mereka mempergunakan keterkenalannya itu ya untuk melakukan sesuatu yang gampang aja gitu. Betul. Dan itu menurut gue sih hati-hati lah. Itu harus berhenti di kita sih. Ya. Harus putus di kita. Ya, harus berhenti di kita. Mulai mengkritisi. Kalau gini ya, gue pernah Raymond Chin yang ngomong atau siapa gitu loh. Balik lagi masalah joget-joget TikTok gini-gini. Iya. Saat petani semuanya joget TikTok, siapa yang nanam padi? Gitu loh. Jadi sekarang Cina lagi. Iya, orang Cina kesini nanam padi karena lu gak sibuk goyang TikTok kan. Akhirnya lu beras beli sama orang Cina. Balik lagi gitu loh. Nah, ya intinya sih yang pengen gue bilang, jangan melihat satu konten, sebuah ekspresi lah gitu dari seorang konten kreator hanya pada hari itu aja. Gitu loh. Lu melihat ke depannya itu seperti apa sih? Apakah lu masih mau mensupport konten-konten yang seperti itu gitu loh. Di luar dari masa joget-joget kan ada juga yang cuman gini-gini doang gitu kan. Ada kan jualannya kan, banyak yang seperti itu konten gitu fitness loh. tapi Konten fitness gitu loh. Lu harus mulai lihat ke depan, sudah harus mulai bertanggung jawab secara pribadi gitu ataupun secara kolektif bareng sama teman-teman yang lain, apakah masa depan kita bakalan seperti ini gitu loh. Itu di tangan kita tuh. Itu di tangan kita. Soalnya ya saat lo nge-like, nge-give yang konten-konten seperti itu, ya itulah masa depan kita. Betul. Gitu loh. Jadi viewers kita stop. Tonton harus. Willy Salim stop tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Yang kontroversial seperti itu. Atau lu tonton, lu kritisi. Termasuk konten ini nih berdua nih gitu loh. Ayo kita buka ruang diskusi. Benar. Kita nggak anti kritik kok. Kalau memang ada satu hal yang harus kita debatin bareng, let's go. Sebenarnya gitu kita dengan nyebut si Willy Salim Code Blue gitu-gitu kita ngasih panggung buat dia sih. Tapi nggak apa-apa. Betul gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Mencoba mengkritisi lah. Yang penting habis ini lu nggak nge-like lagi. Gitu lu loh. komen lagi. Gitu, betul. Gitu ya, tapi oke lah gitu. Itu dari sisi jeleknya lah ya. Jeleknya. Mudaratnya lah ya. Nah, kan biasalah di stream gue kan gue selalu ingin memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang kabar gembira lah kan, cita-cita gue pengen bikin media yang happy, yang media yang isinya berguna media gitu yang berguna, yang seru-seruan gitu loh. Sekarang kita ngomongin soal mujarabnya. Mujarabnya. Ini sisi positif berarti sisi positifnya tadi kan mudaratnya nih, sekarang kita ngomongin mujarabnya. Nah, balik lagi seperti yang gue bilang tadi kan, TikTok inevitable. Iya, inevitable, betul. Tidak terhindarkan gitu loh. Jadi menurut gue sekarang misalnya kayak dulu gitu kan, kalau iklan itu kan wah mahal bro, iklan di TV gitu segala macam. Dan penguasanya itu aja. Penguasa itu aja gitu loh. Jadi bisa media diatur gitu kan. Penguasa media. Sekarang pasar sudah sebebas ini. Lu bikin keripik doang gitu loh. Lu kemas dengan marketing yang baik, video yang baik, konten yang bagus lah gitu loh. Lu bisa langsung naik jualan banget gitu. Itu dari, lu tahu Tony gak sih? Tony Alsine. Nggak tahu gue. Ntar lu cek deh Tony Alsine. Itu the new meta marketing sih. Oh iya. Gitu. Nah, kalau lu ngelihatnya gimana nih untuk dari sisi mujarabnya? Oh banyak. Apa tuh? Indo Musik Tagram ya, Indo Musik yang teman-temannya itu tuh si ide GTAF gitu-gitu. Dari situ kan yang teman-teman musik di Instagram itu kan dari situ tuh, dan itu keren-keren banget. Gua sering ngecek konten gitu, terus kita bisa share sama lo orang, ada platformnya.
Ya kan? Iya. Bisa pakai YouTube, bisa pakai TikTok segala macam gitu. Syukur bisa jadi komersil ya. Tapi yang penting kita bisa share dulu kan. Share dulu Iya, lah. kita bisa share dulu. Dan apa namanya? Banyak karena pergeseran peradaban kan. Menurut gue sosial media itu kan peradaban ya. Karena peradabannya bergeser, jadi akhirnya banyak kerjaan baru gitu. Kayak apa? Sosial media spesialis dulu mana ada? Spesialis nggak ada sih dulu. Ya kan? Sosial media sosial dulu media officer, mainan-mainan doang. Iya, sosial media officer, sosial media spesialis dulu mana ada kan? Nggak ada. Ya kayak gitu. Akhirnya agency, dia kan jadi punya satu bidang baru. Ya. Ya kan, dia punya satu ini baru. Agency. Ya, dan akhirnya teman-teman yang di sini mungkin bisa jadi ilmu kan, bisa belajar juga. Streamer kayak gitu, kayak lu? Ya. Ya kan? Bisa jadi banyak juga kan, YouTuber gitu-gitu. Banyak banget. Banyak juga yang bagus. MrBeast bagus. MrBeast ya. Iya. MrBeast bagus. Gua follow MrBeast gitu. Terus ada yang udah jadi pejabat, si om itu yang suka bikin podcast. Iya. Sekarang powernya. Sekarang udah gak seru. Wow sekali itu. Maaf om ya, tapi udah gak seru. Lu banyak hit dari yang kemarin dia dikritik gara-gara pemerintah. Sekarang nih ngomongin bola, bisa aja. Konten baru. Kapan terakhir kali gue nonton dia? Udah lama banget ya. Iya, gue juga jarang nonton sih. Tapi ya gitu. Ya gue sih selalu melihat isinya aja sih. Misalkan ya kan terkadang kan konten om itu kan ada yang banyak juga yang bagus gitu. Banyak juga yang bagus. Ya. Tapi kan dia brandingnya gitu ya. Maksud gue, om, mungkin sombongnya bisa dikurangin kali itu. Maaf om ya, ntar gue dipukul. Lu nge-gym baru berapa bulan? Dia udah bertahun bro. Maaf om. Gitu loh. Maaf om. Tapi kontennya oke om. Oke. Saya jadi pukul ya. Tapi kan ya balik lagi kan. Ya pisau mata dua tadi kan. Di satu sisi ini adalah sebuah konten joget-joget doang, tapi satu sisi kan ada yang menilai ini hanyalah bagaimana cara mereka berekspresi. Kalau nggak ada sosmed, nggak ada orang kayak Firly Irwandi cuy. Iya. Kayak Raymond Chin gitu, yang ngasih lu ilmu, ya kan? Kayak Benix, yang ngasih lu insight dunia saham. Yes. Nggak ada juga. Kalau lu harus punya TV kan, gimana ceritanya? Iya. Modalnya berapa? Kalau cuma modal YouTube kan, ya ini kan kayak kita gini. Iya, akhirnya kita bisa berbagi gitu. Dan lu tahu apa yang lu pengen gitu loh. Nggak cuman yang duduk depan TV, lu terima aja apa yang depan TV gitu loh. Dan itu banyak ilmu-ilmu yang lu bisa ambil gratis gitu kan dari YouTube. Banyak bergeser banget. Coding banyak banget lu bisa. Lu belajar Java dari kelas terbuka. Kelas terbuka. Dan lu bisa belajar juga kan di sosmed gitu maksud gua. Ada satu channel yang gua mau shout out. Channelnya si Fajrul FX. Itu gua follow karena dia bahas fisika tapi nyantai. Oke. Jadi gue kalau nonton konten ini tuh kayak lagi belajar tapi enggak gitu. Dan gue pikir dia tuh cuma ini aja kan, gue pikir dia cuma konten ini aja lah gitu. Emang kontennya fisika. Ternyata dia lulusan luar negeri. Oke. Nice. Ternyata dia sangat emang ada isinya lah gitu. Ya, kalau gue nonton Denjus sih. TikTok. Lu nggak punya TikTok sih? Gue aktif di TikTok. Dan kayak Om Fitraeri. Yes. Gitu-gitu kan. Kalau misalnya yang konten mobil, ya buat gue yang orang yang hobi gitu ya, itu kan buat nambah insight sebetulnya kan. Dan nambah ilmu juga gitu. Ilmunya banyak juga. Dan terutama sih ilmu soal hobi gue ya. Gitu. Hobi penting. Iya. Penting banget. Terutama ilmu soal ini gue. Kalau lu follow siapa? Yang maksudnya YouTuber atau Instagram yang lu ini banget? Mostly sih ya memang dari dunia game nih. Terutama dari speedrun ya. Gue kan memang tema gaming gue speedrun gitu ya. Ya banyak sih misalnya kayak Orchlon, terus Seven Ready, tapi mostly di Twitch. Di Indo ada nggak channel Indo? Yang lu rekomen buat teman-teman? Gemma lah. Gemma ya? Gemma pasti. Gue speedrun gara-gara dia, yang selalu gue tonton dia gitu loh. Kalau di luar gaming Bang Gori? Di luar gaming? Yang gue tonton Next Carlos. Konten makan yang bener aja makan gitu bener ya yang gue nih Next Carlos mungkin versi lebih mudanya Pak Bondan lah. Pak Bondan gitu. Pak Bondan top, dia nggak pernah review negatif. Yes. Tapi mungkin dari act-nya ya, dari bahasa tubuh mungkin lu bisa tahu dia makanannya kurang bisa enak tahu sih, gitu. Bisa tahu. Dan kalau misalnya dia reviewnya enak, lu akan tahu dari bahasa tubuhnya juga kan. Nggak beda sama Code Blue ya. Code Blue ente ngaco ente. Emang begitu kan nyari duitnya, ntar kalau misalnya udah dikata-katain suruh bayar gitu kan. Habis bayar baru dia reviewnya bener gitu.
bayar uang apa tuh konsultasi ya, lu caranya masa nyari duit kayak gitu kan sama kayak nyari duit orang penipu ya, tuh gue Iya aduh makanya. Tapi dada ya itu. kalau menurut gua jangan cuma lihat dari Cloud Blue-nya, siapa pemakai jasanya juga perlu dilihat tuh. Oh, iya. Lu yang masih pada follow tuh lu. Kacau lu. Pemakai Yang jasanya. masih pada follow, masih pada nge-like lu kacau lu pokoknya. Kalau konten-konten edukatif, ya sekarang sih mostly podcast sih. Podcast ya? Mostly podcast Lu kayak podcast paling demen siapa? Akbar Faisal Sensor. Oh. Podcast Warnet tuh. Podcast belum. Nanti. Ya, 1 juta view ya? 1 juta view. 1 juta view ntar kita Akbar Faisal Sensor. dipanggil sama Selalu. Om yang suka fitness. Gue senangnya dari podcast Akbar Faisal. Afu ya, Akbar Faisal Sensor itu mencoba melihat suatu fenomena, satu kejadian lah, mostly ini memang podcast politik gitu ya, dari sisi yang lain gitu loh. Dari sisi yang lain. Iya. Soalnya gue baca berita, gue kan gue punya X, gue punya Twitter, tapi cuman follow untuk berita-berita doang. Oh, jadi gitu sumber berita lu dari online ya? Betul, sama dari online. Nah, ya, sama gue scrolling, gue baca Detik, baca Kompas, Liputan 6, itu kurang lebih temanya sama. Iya. Gitu loh. Gitu doang gitu loh. Atau podcast yang bahas berita kali ya? Bahas berita gitu. Nah, gue ngambil perspektif lain itu dari podcast. Salah satunya adalah Akbar Faisal. Pak Akbar Faisal, gue banyak banget mencoba meniru gaya beliau berbicara. Itu di VT gue, salah satu VT gue judulnya itu trik untuk public speaking. Contoh yang sangat gue ambil adalah Akbar Faisal. Gitu sih. Itu kalau yang lu follow ya? Kalau yang lu gimana? Kalau gue nomor 1 mungkin yang bisa nge-keep gue obrolan nyambung sama orang kaya gitu ya, terutama untuk ekonomi makro, Paulo Benix. Oke. Dia bahasanya ringan sekali dan bahasannya berat menurut gue. Di bahasa yang ringan dia bahas yang berat dan lucu pembawaannya. Dan menurut gue insight yang dia bawa sangat berguna. Jadi even gue kalau misalnya ngobrol gitu ya, gue waktu itu pernah ditemuin sama bos gue sama orang-orang dari venture capital. Ini orang pintar semua bos. Of course. Bener, mantan orang McKinsey lah, mantan orang A.T. Kearney lah, gitu-gitu, orang pintar semua. Tapi gue nggak pernah kehabisan bahan obrolan. Apa yang gue obrolin masuk ke omongannya dia, apa yang dia obrolin gue ngerti. Masuk gitu ya. Iya, nah, itu Benix 1. Terus gue juga follow Kus Gezat. Bahasa Jerman agak sulit nih, tapi dia selalu bikin science tuh jadi menyenangkan karena dia bikin animasi. Ya, gue sangat suka space science Bang Gori. Jadi gue space luar angkasa tuh tertarik sekali. Bahkan gue waktu SD sebenarnya cita-citanya mau jadi astronot gue. Sama lagi. Gue urutan planet tuh dari zaman kelas 1 SD udah hafal gue. Gitu. Dan apa namanya? Ya gue mempergunakan Kus Gezart sebagai konten untuk memperkaya ini aja gue, perkaya keilmuan gue gitu. Dan itu sampingan. Maksudnya konten hiburan. Itu hiburan lu ya, itu hiburan. Itu hiburan gue. Gue membiasakan dirinya seperti itu. 2 nice. 3 mungkin kalau yang lokal Mr. Beast oke lah ya. Mr. Beast gue buat sambil makan gitu-gitu oke. Mr. Beast lokal. Kalau lokal nomor 1 Benix tadi kan, kayak gue udah sebut. Detektif Aldo. Iya, itu insight untuk bahas-bahas kasusnya gue demen aja gitu. Dia bahasanya ringan. Segala macam. Kalau untuk podcast, lu tadi politik, gue politik bocor halus sih. Tempo bocor halus. Iya, kalau politik. Tapi gue ngambil infonya aja dari bocor halus. Soalnya kalau udah pandangan temponya bisa sejalan sama gue bisa nggak? Oke. Lu punya sikap sendiri. Agree to disagree aja lah ya. Tapi insight-nya dia bagus-bagus. Jadi dia kenal sama anggota DPR inilah, ngobrol menteri itulah, bagus. Gue waktu jadi wartawan dulu, salah satu mentor gue itu Mas Bagja. Tempo. Ya, salah satu mentornya. Tapi wartawan senior Tempo tuh ya? Iya, wartawan senior Tempo. Waktu itu dia lagi main ke kantor media gue gitu loh. Dia mementori lah bareng sama teman-teman yang lain gitu, teman-teman junior jurnalis yang lain, langsung dari Mas Bagja dulu. Kangen gue jadi jurnalis. Kalau yang ringan-ringan, Nessie Judge, nice. Gue selalu nonton kontennya. Halo Kak Nessie. Saya selalu nonton Kak Nessie. Siapa tahu ntar kita cut terus di share sama dia kan. Kita tag Nessie Judge. Gue selalu nonton. Buat gue podcast yang tadi gue sebut tuh, itu adalah white noise kalau gue lagi nyetir.
Oke. Ya, jadi kan kalau lu lagi nyetir itu kan mata lu aktif kan? Iya, Ya betul. mata lu aktif, tapi pikiran lu bisa kosong bisa enggak kan? Betul. Makanya untuk white noise gue pasang podcast. Podcast. Oke. Gue pasang podcast supaya dalam even di waktu kosong gue otak gue masih mikir. Nah gitu, Iya, iya, iya. Apalagi gitu. lagi macet kan. Iya, apalagi macet. Oh, Apalagi satu bengong satu banget kan. yang gue rekomen kalau misalnya teman-teman demen sejarah gitu ya, atau demen-demen pembahasan yang cukup dalam, lu follow Kamar Film. Itu dia bikin dokumenter bagus banget. Belum nonton kok. Kamar Film. Lu yang demen sejarah apalagi ya? Iya, Lu iya, tonton iya. itu. Itu bagus banget. Dia bikin dokumenternya bagus banget. Itu gue belum lama ketemunya dan gue jadi follower dia sekarang. Dan gue rekomen ke orang-orang. Oke, 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 oke. Sip, 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 sip. Sebagai penutup, Mel, Menutup. kesimpulan yang bisa gue tarik dari obrolan kita dari tadi adalah ya banyak orang bilang bijak bersosial media, bijaklah begini, bijaklah begitu, tapi konkretnya itu harus juga ditunjukkan gitu loh. Seperti yang kita bilang tadi gitu ya, konkretnya adalah ya mulai stoplah mengkonsumsi, dalam hal ini adalah menonton ataupun mendengarkan konten-konten yang sepertinya eh, tidak bisa untuk di masa depan lah Iya, gitu. sepertinya entertaining tapi sebetulnya merugikan orang itu. Ya, Betul. Apa tadi merugikan dua arah loh. istilah lu tadi tuh? Keji keji Iya, secara sosial. digital, Iya, keji digital gitu. kerja secara sosial menurut gua. Iya. Cuma lu bersembunyi di balik handphone lu. Iya Gitu. ya, Iya. anonimitas lu gitu ya. Lu bersembunyi di balik akun palsu lu bersembunyi di balik Second handphone lu account. gitu. Ya lu nggak lihat dia langsung. Iya, iya, iya. Nah, kalau dari lu kata-kata terakhir apa nih? Kata-kata terakhir, menurut gua jadilah orang yang kritis dulu, Oke, gitu. Gini, media sosial itu kan, sarannya kita bertukar informasi kan sebetulnya, betul. ya kan? Bertukar informasi. Bertukar informasi itu minimal lu bisa tahu informasi ini salah apa enggak. Informasi salah apa enggak itu harus, lu asah gitu ya, lu Mhm, asah itu berdasarkan berpikir kritis. oke. Jadi banyak baca dulu, banyak nanya, Mhm. berpikir kritis, mungkin habis itu lu baru aktif bersosmed. Mungkin Baru lu siap sosmednya. menurut gua ya 3 ini ya, banyak baca, berpikir kritis, terus, apa namanya, banyak apa tadi gua Ya itulah intinya gitu. lupa gua. Pokoknya itu deh, lu harus banyak baca gitu, lu harus filter informasi sebelum akhirnya lu, bisa, aktif bersosmed. Kalau Mhm. enggak, menurut gua ya, kalau enggak, lu belum siap, gitu. Baik lu pembaca aja lah dulu gitu ya? Heeh, lebih baik lu baca detik.com aja atau Iya. kumparan.com gitu, kalau emang lu belum siap. Karena kalau enggak, nanti lu akan nggak kuat gitu sama Mhm, sama aliran informasi yang lu nggak bisa filter. mhm. Yang bener kek, yang salah kek, yang memecah lu kek, yang bikin lu makin stres kek, Ya. yang bikin ini kek, yang bikin itu kek, gitu kan. Contoh contoh kecil, sebelum Mhm, tutup ya. mhm, Maksud gua kan ketika bini gua lagi hamil, mhm, ketika bini gua hamil, itu dia banyak juga dapat informasi yang berguna dari TikTok, kayak mhm. misalnya informasi soal kedokteran, Iya, soal kehamilan gitu-gitu ya. iya. Tapi di balik informasi soal kehamilan itu, ada beberapa informasi yang sebenarnya nih, ini menurut pengalaman dia pribadi aja Bang Gori, Oke, di-share anekdotal ya? orang berdasarkan Jatuhnya pengalaman anekdotal pribadi gini. gitu ya? Misalnya gini, "Oh gua minum air kelapa 2 liter sehari, terus kepala anak gue jadi licin." Ya kan menurut dia, lu kan Ih, harus tanya dokternya dulu gitu maksud gua. iya, iya, betul, Karena betul, kan betul, betul. bisa jadi case-nya beda kan, bisa Betul. jadi standar gizinya juga beda gitu. Bisa jadi keadaan ibunya juga beda saat Mhm, itu kan, udah tercukupi apa belum gizinya. Bisa jadi dia ada kelainan ini, kelainan itu, ada kelebihan ini, ada kelebihan itu yang akhirnya jadi nggak bisa tuh, nggak sama lagi case-nya gitu kan. mhm, mhm. Nah yang kayak gitu-gitu tuh akhirnya gue mau nggak mau juga harus memfilter gitu, lu Oke, jangan apa yang lu baca di TikTok, ya jangan kita tanya dulu sama dokter gitu. validasikan Iya, dulu gitu ya? kalau lu merasa lu nggak yakin, lu mungkin tanya sama yang tahu aja. Iya. Gitu, atau tanya sama kita di comment section Komen, kalau ya Bang Gori lagi boleh. live, bisa juga. Apa komen di bawah, nanti gue jawab-jawabin. Gitu, validasi informasi itu yang penting Iya, gitu ya? validasi Jangan informasi jangan penting. sekedar cuman nyebar-nyebar aja Iya, gitu ya? dan pakailah sosmed itu sebagai hiburan yang mendidik gitu ya. Iya. Hiburan yang membuat otak lu berpikir kritis. Lagu-lagu masih oke lah, gitu kan, lagu masih oke. Tapi ya jangan nyanyiin lagu orang terus nggak bayar juga.
Apalagi kalau di AdSense apa, di AdSense Di gitu. AdSense Kan gitu. dimarahin Ahmad Dhani. Dimarahin Ahmad Dhani, hati-hati. Oke, kalau gitu cukup Oke. untuk Oke, hari ini. kalau masih ada pertanyaan, Mhm. bisa tanya kita di bawah ya, di Di komen ya. bawah di bawah. Kita lanjut diskusi di Tanya aja, komen. Iya, lanjut diskusi kita lanjut. atau ada topik lain yang Iya. perlu seperti yang kita bicarakan bersama, let's go. Atau lu mau ngedebat gua barangkali? Open, Lu ngedebat Bang Gori open, di bawah. open aja, Iya, open aja kita. open. Oke, kalau gitu Oke, ya. Sampai thank ketemu you minggu depan berarti ya? semuanya, sampai ketemu Minggu minggu depan. depan. Kita sebelum menutup, Hmm. kita bakal 1 minggu sekali bikin Bikin warnet, ginian podcast podcast warnet warnet. Jadi sampai bocil ini capek nih. iya, sampai dia nggak ngechat lagi nih. Kayak Thank you semuanya.